Selamat pagi, saudara-saudari, peserta mata kuliah Berpikir dan Menulis Ilmiah IPB University yang berbahagia. Semoga saudara, keluarga, dan kita semua tetap sehat dan senantiasa penuh keberkahan dalam lindungan Allah. Amin. Materi atau pokok bahasan kita hari ini adalah bab 8. Daftar pustaka, footnotes, dan endnotes. Adapun naskah ini disusun oleh Ibu Dr. Ekawati Sri Wahyuni. Beliau adalah koordinator mata kuliah. Dan saya, Martua Sihaloho, menyampaikannya. Semoga berkenan. Bila pada minggu lalu, saudara membahas tentang pengutipan, maka pokok bahasan hari ini menjadi penting ketika saudara sudah mengutip dengan baik dan juga dengan benar dan mencantumkannya di dalam daftar sumber pustaka, maka saudara dapat terhindar dari plagiarisme atau tidak dituduh lagi sebagai plagiat. Tentu, sebagai akademisi yang mengedepankan etika ilmiah, maka sangat penting kita mengetahui dan mampu menyusun sumber daftar pustaka dengan baik. Ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pengantar, kutipan, dan daftar pustaka. Kedua, pengertian daftar pustaka. Ketiga, cara membuat daftar pustaka. Keempat, footnotes atau catatan kaki, dan endnotes atau catatan akhir. Kita mulai sub pokok bahasan pertama, pengantar, kutipan, dan daftar pustaka. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, salah satu ciri mati suatu tulisan ilmiah adalah konsep etis. Artinya, orang mengutip harus menyebutkan sumbernya. Walaupun dalam naskah sudah diberi kutipan, in-text citation, tetapi jika sumber pustaka tidak ditulis dengan benar dan lengkap, naskah tersebut masih dapat diindikasikan sebagai jiplakan. Cara untuk menuliskan sumber pustaka yang dikutip dengan benar adalah dengan menyusun daftar pustaka atau full citation dengan cara tertentu agar pembaca mudah menelusuri sumber asli dari pustaka yang dikutip. Dalam kuliah sebelumnya, sudah pernah kami sampaikan bahwa di SKPM ada mata kuliah studi pustaka. Mahasiswa harus membaca dan meringkas setidaknya 12 artikel atau tulisan. Tentu, mahasiswa akan sangat terbantu apabila pada artikel-artikel yang dibaca atau diringkas tersebut disusun daftar pustaka dengan baik.
Perhatikan kembali contoh petikan tulisan ilmiah berikut ini. Pada tulisan yang berjudul Pengasuhan Cucu, sebagaimana tercantum dalam slide ini, terdapat 3 nama penulis dan tahun terbit. Namun, di dalam daftar pustaka hanya tercantum 2 pustaka. Tolong perhatikan yang berwarna hijau. CEMSI 2013 tidak ada pada daftar pustaka. Artinya, tulisan tersebut masih dapat digolongkan sebagai jiplakan. Ingat, tidak cukup hanya menulis nama penulis dan tahun terbit dengan benar, tetapi harus, tidak boleh tidak. Ingat ciri mati di atas. Konsep etis. Sekali lagi, harus mencantumkan sumber pustaka dengan benar. Saudara peserta kuliah yang berbahagia, sub pokok bahasan yang kedua adalah pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka atau referensi merupakan daftar semua sumber rujukan, hanya yang dikutip dalam tubuh tulisan, termasuk yang dikutip pada tabel dan gambar. Pengertian ini berdasarkan PPKI IPB 2012. Kerap 1971 mendefinisikan daftar pustaka sebagai sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan karangan atau sebagian karangan yang sedang digarap. Daftar pustaka disusun berdasarkan gaya pengutipan pustaka tertentu. Misalkan, pedoman penulisan karya ilmiah Institut Pertanian Bogor. Posisi daftar pustaka diletakkan di bagian belakang tulisan ilmiah. Berikut adalah contoh petikan daftar pustaka sebuah skripsi berdasarkan gaya PPKI IPB. Pada petikan contoh ini terdapat 7 sumber yang dikutip. 3 diantaranya lembaga. 1 dari AIPD dan 2 BPS. Juga sumber lainnya, baik yang ditulis oleh 1 orang penulis maupun yang lebih dari 1 orang penulis. Gaya PPKI IPB ini diurutkan secara abjad. Ketujuh sumber adalah dari internet. Perhatikan penulisannya tanpa diakhiri tanda titik, karena sifatnya adalah URL. Masih ingat URL? Semoga ingat ya. Uniform Resource Location. Tentu, secara khusus kita akan membahas cara membuat daftar pustaka. Jika penulisnya merupakan lembaga, 1 nama, 2 nama, dan seterusnya. Contoh daftar referensi di sebuah artikel jurnal ilmiah.
berdasarkan gaya Council of Science Editor atau CSE. Pada petikan contoh ini, terdapat 33 sumber, nomor 1 sampai 33, yang dapat kita baca. Ke-33 sumber tersebut diberi nomor, tidak disusun berdasarkan abjad. Tentu sangat berbeda dengan gaya PPKI IPB. Pencantuman nomor ini berdasarkan urutan penulisan sumber pustaka di dalam naskah yang ditulis. Sistem pengutipan. Pertama, daftar pustaka pada sistem pengutipan, nama, tahun, atau sistem Harvard. Disusun menurut urutan abjad nama penulis. Kemudian, daftar pustaka pada sistem pengutipan dengan nomor atau sistem Vancouver. Disusun menurut nomor urut. Dua sistem ini juga mewakili dua contoh di atas, sebagaimana dijelaskan pada dua slide sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas hanya daftar pustaka untuk sistem pengutipan nama tahun dengan gaya PPKI IPB. Tentu, untuk penjelasan lebih rinci, akan sangat baik bila kita mengacu pada buku PPKI IPB. Saudara sekalian, subpokok bahasan yang ketiga adalah cara menyusun daftar pustaka. Informasi dalam daftar pustaka dibedakan atas jenis pustaka yang dikutip. Apakah berupa buku cetak atau buku elektronik? Apakah berupa artikel jurnal cetak atau artikel jurnal elektronik? Susunan penulisan daftar pustaka untuk buku cetak adalah nama penulis atau editor, tanda titik, tahun terbit, tanda titik, judul buku, tanda titik, edisi, tanda koma, nama editor, tanda koma, editor tempat terbit, dalam kurung, kode negara, atau kode negara bagian bila di Amerika Serikat, tutup kurung, tanda titik 2, nama penerbit, tanda titik. Pada buku elektronik, sama halnya dengan buku cetak, ditambah alamat Uniform Resource Location atau URL. Selanjutnya, artikel jurnal cetak. Urutan penulisannya adalah nama penulis, tanda titik, tahun terbit, tanda titik, judul artikel, tanda titik, nama jurnal ilmiah, tanda titik, volume, dalam kurung, edisi, nomor terbitan, tutup kurung, tanda titik 2, halaman, tanda titik.
Selanjutnya, pada artikel jurnal elektronik, sama halnya dengan pada artikel jurnal cetak, ditambah nomor Digital Object Identifier atau DOI artikel jurnal tersebut. Berikut adalah rincian informasi dalam daftar pustaka berdasarkan PPKI IPB edisi 4. Dalam waktu dekat akan terbit. Nama penulis. Ditulis nama keluarga atau nama belakang. Nama depan disingkat. Misalnya, Igede Suyatna. Ditulis Suyatna IG tanda titik. Rilus Kinseng. Ditulis Kinseng R titik. Perhatikan cara penulisan nama keluarga tradisional. Misalnya nama keluarga orang Tiongkok atau Korea. Ditulis di depan. Misalnya, Kwik Kian Gi. Ditulis Kwik KG tanda titik. Makin banyak menulis nama seperti orang barat. Misalnya, Jackie Chan. Ditulis Chen J tanda titik. Berikutnya adalah nama orang Jawa. Sering hanya satu nama. Misalnya, Sajogyo. Ditulis Sajogyo. Nama penulis juga dapat berupa institusi. Misalnya, Badan Pusat Statistik. Ditulis sebagai BPS. Dalam kutipan, dalam kurung BPS 2019. Dan dalam daftar pustaka ditulis kurung siku BPS, Badan Pusat Statistik. Bagaimana apabila tanpa nama penulis? Tentu tidak boleh diganti dengan anonim sebagai nama pengarang, tetapi diganti dengan nama lembaga penerbitnya atau kata pertama dari judul tulisan tersebut. Segala macam undang-undang atau peraturan ditulis langsung judulnya tanpa menyebut penulisnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Masih dalam sub pokok bahasan cara menyusun daftar pustaka, berikut adalah tentang jumlah penulis. Terdapat perbedaan dalam penulisan nama-nama penulis dalam daftar pustaka dengan kutipan dalam teks. Pertama, untuk 1 sampai 10 penulis ditulis lengkap. Jadi jika penulisnya sejumlah 10 orang, maka ditulis semuanya secara lengkap. Pada contoh Meise dan 9 penulis lainnya, dalam kutipan, cara pengutipannya adalah dalam kurung Meise et al. Tanda titik 2003 tutup kurung, atau Meise et al. Titik dalam kurung 2003
titik. Tentu sangat tergantung pada cara saudara mengintegrasikannya dalam naskah tulisan saudara. Bagaimana jika penulisnya lebih dari 10 orang? Penulis urutan pertama sampai ke 10 ditulis lengkap dan ditambah et al. Pada contoh berikut adalah tulisan Siti Amanah dan sejumlah penulis lainnya tahun 2009. Untuk cara pengutipannya adalah Amanah et al. Tanda titik dalam kurung 2009 atau dalam kurung Amanah et al. titik 2009. Kami informasikan lagi penulisan et al. Baik pada 1 sampai 10 penulis maupun lebih dari 10 penulis dalam pengutipan adalah dicetak miring. Berikutnya adalah tahun terbit. Yang dituliskan adalah tahun pustaka terbit pertama kali. Jika tidak ada tahun, lihat tahun copyright-nya. Tahun cetak pertama dan buku edisi terbaru. Tulis tahun terbitnya. Bagaimana kalau buku cetak ulang? Yang ditulis adalah tahun terbitan atau cetakan pertama. Jika tidak ada penjelasan mengenai tahun terbit, ditulis Confucius. Kurung siku, tahun terbit tidak diketahui. Atau Confucius, kurung siku, N tanda titik, D tanda titik, untuk menjelaskan tanpa data. Selanjutnya, tahun terbit diperkirakan ditulis. Contoh, Ronggo Warsito, dalam kurung C1885. Tahun terbitan dalam koran ditulis lengkap. Khusus untuk nama bulan ditulis 3 huruf. Misalnya Kompas titik 2008 6 Jan. Artinya 6 Januari. Penulisan judul tulisan. Pada sumber tulisan buku, judul ditulis dengan huruf italik dan huruf awal setiap kata menggunakan huruf kapital, kecuali kata tugas. Pada sumber tulisan artikel dalam jurnal atau bagian buku, judul harus ditulis sama persis dengan aslinya, kata per kata, termasuk simbol-simbol yang digunakan. Huruf besar hanya di awal judul, kecuali nama atau inisial. Penulisan judul, nomor, dan halaman jurnal. Judul jurnal diringkas, kecuali judul jurnal hanya 1 kata, mengikuti aturan yang berlaku secara universal dalam kurung ISO 41997. Semua singkatan dimulai dengan huruf besar dan kata sambung dihilangkan
ditulis dengan huruf italik. Umumnya, jurnal terbitan Indonesia belum masuk ISO 4, sehingga judul jurnal ditulis sesuai kemauan penerbitnya. Contoh, Journal of Marine Research in Indonesia ditulis J.Mar.Res.Indones. Contoh untuk satu kata adalah sodality, ditulis sodality. Prisma, ditulis prisma. Kata sodality dan prisma ditulis cetak miring. Nomor dan edisi jurnal ditulis setelah nama jurnal diikuti nomor halaman. Contoh, sodality 01 dalam kurung 01.2 87 sampai 104. Terakhir adalah edisi buku. Ditulis sesuai edisinya. Angka memakai huruf Arab. Contoh, edisi Romawi 7. Ditulis edisi ke-7 dengan angka. Edisi revisi ditulis edisi rev. Sumber dan jenis sumber kutipan diletakkan dalam kurung siku setelah judul. Contoh, kurung siku internet untuk semua sumber dari internet. Kurung siku skripsi untuk sumber skripsi. Kurung siku DVD untuk sumber kutipan berdasar jenis medianya, disertai dengan penjelasan fisik media tersebut. Berikut adalah contoh daftar pustaka. Ini merupakan contoh daftar pustaka yang ditulis dengan gaya PPKI IPB. Jadi dalam kuliah hari ini sudah ada 2 contoh daftar pustaka. Pada contoh ini terdapat 10 sumber tulisan. Sedangkan pada contoh petikan daftar pustaka sebelumnya terdapat 7 sumber tulisan. Perhatikan khusus misalnya apabila tidak ada nama penulis. Kita perhatikan sumber tulisan nomor 8. Maka yang dituliskan adalah langsung judul tulisan tersebut, yaitu Melepas Aceh dari Ketergantungan. Dipublikasikan pada harian Kompas 5 Januari 2005, halaman 33. Pesan kami, apabila saudara hendak membuat daftar pustaka, jangan pernah copy-paste. Buatlah sendiri. Buatlah satu persatu. Perhatikan jumlah penulisnya. Perhatikan semua yang telah kami sebutkan di atas. Mengapa tidak boleh copy-paste? Selain tidak baik, utamanya adalah masing-masing perguruan tinggi ataupun redaktur suatu jurnal memiliki gaya penulisan atau ketentuan yang berbeda-beda. Saudara sekalian yang berbahagia, berikutnya adalah sub pokok bahasan keempat, atau yang terakhir,
yaitu footnotes dan endnotes. Pada saat kita membaca suatu tulisan, sering menemukan angka yang ditulis secara dengan superscript. Posisinya di pertengahan atau akhir kalimat tertentu. Kadang-kadang angka itu sesuai dengan angka yang ditulis tepat di kaki halaman tersebut. Atau justru ditulis berurutan di akhir tulisan sebelum daftar pustaka. Angka-angka superscript tersebut diberi istilah catatan kaki atau footnotes atau catatan akhir endnotes. Footnotes dan endnotes merupakan berbagai keterangan tambahan dari bagian-bagian naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman atau di akhir tulisan. Keduanya merupakan keterangan tambahan. Sebagai keterangan tambahan, dapat berupa sumber pustaka yang dikutip atau penjelasan atas istilah yang dikemukakan tepat di halaman itu. Catatan kaki merupakan keterangan tambahan dari naskah yang diletakkan di kaki halaman tepat di mana diperlukan. Contoh, perhatikan catatan kaki nomor 3 dan nomor 4. Perhatikan warna biru. Pada catatan kaki nomor 3, diberikan keterangan tambahan dari naskah yaitu for more information about Punti Dipista, visit sesuai alamat URL-nya. Sedangkan pada catatan kaki nomor 4 diberi keterangan tambahan tentang worldwide opportunities on organic farming, yaitu a global organization that place volunteer in rural farm. Juga dilengkapi URL-nya. Catatan akhir merupakan keterangan tambahan untuk seluruh naskah yang diletakkan di akhir naskah. Contoh, perhatikan di sebelah kiri slide catatan akhir nomor 10. Posisinya pada halaman 58. Penjelasan tentang keterangan tambahan tersebut bukan pada halaman 58, seperti pada catatan kaki, tapi di akhir naskah. Perhatikan di sebelah kanan slide, nomor 10, di halaman 62. Adalah penjelasan dari nomor 10 tentang increasing consumption di halaman 58. Saudara sekalian, berikut ini adalah penjelasan khusus untuk menyusun catatan kaki. Jika menggunakan fasilitas Microsoft Word, pengaturan catatan kaki sudah tersedia dan akan mengatur halaman secara otomatis. Setelah kutipan dibuat, yang kita lakukan adalah klik References, lalu klik Insert Footnotes, tepat di sebelahnya, maka secara otomatis akan muncul angka yang juga muncul di bagian terbawah halaman, di mana penjelasan
atau sumber kutipan akan ditulis. Angka itu akan berurutan sesuai jumlah catatan kaki yang ada. Catatan kaki dibatasi dengan sebuah garis dan ditulis dengan huruf yang lebih kecil dari besar huruf naskah. Naskah tulisan biasanya Times New Roman ukuran 12, sedangkan catatan kaki Times New Roman ukuran 10. Slide ini juga mencontohkan catatan kaki. Di situ ada angka 1 dan pada bagian terbawah tertulis E.S. Wahyuni, P. Mulyono 2007, berpikir dan menulis ilmiah, Bogor, dalam kurung ID, titik 2, Departemen KPM, Pema, IPB. Artinya, nomor 1 yang disebut pada teks ini adalah keterangan tambahan bahwa hal ini adalah pendapat dari Wahyuni dan Mulyono 2007. Selanjutnya adalah aturan menulis sumber pustaka di catatan kaki. Sumber kutipan yang digunakan pertama kali maka harus ditulis lengkap. Contohnya Wahyuni dan Mulyono 2007. Apabila catatan kaki yang kedua kita masih Wahyuni dan Mulyono 2007, maka cara pengutipan catatan kakinya adalah tulis ibid. Ibid adalah singkatan dari ibidem dalam bahasa Latin yang artinya pada tempat yang sama untuk kutipan berikutnya dari pustaka yang sama tanpa selangan pustaka lain. Lalu tuliskan nomor halamannya. Kemudian tulis opcit. Opcit adalah singkatan dari opere citato dalam bahasa Latin yang artinya dalam pustaka yang sama untuk sumber sama tetapi telah disela oleh kutipan lain. Lalu kita tuliskan nomor halaman. Misalnya, kalau tadi pertama adalah Wahyuni dan Mulyono 2007, kemudian catatan kaki nomor 2 juga sama, maka cara penulisannya adalah ibid, lalu nomor halaman. Nah, misalnya nomor 3 kita sudah menulis dari Sajogyo 2005 misalnya. Lalu yang keempat, kita mengutip lagi dari Wahyuni dan Mulyono. Maka caranya adalah ini, opcit. Lalu tuliskan nomor halamannya. Terakhir, tulis logcit. Logcit adalah singkatan dari loco citato, masih dalam bahasa Latin yang artinya
pada tempat yang sama yang dapat digunakan secara bervariasi. Ada pesan khusus untuk saudara dalam catatan kaki ini, yaitu sebaiknya menghindari penggunaan log sheet dan cukup menggunakan IBIT dan OPCIT. Ditambah nomor halaman yang dikutip. Namun, bukan berarti tidak bisa ya. Mengapa mesti kita hindari penulisan log sheet? Tentu saja, sangat diharapkan bagian yang kita kutip dari satu naskah tersebut cukuplah satu kutipan, satu halaman. Jangan sampai dari halaman yang sama kita mengutip sampai 2 atau lebih yang kita kutip. Sekali lagi, sangat disarankan atau sebaiknya menghindari penggunaan log sheet. Cukup menggunakan IBIT dan OPCIT. Penulisan catatan kaki untuk kutipan sumber sekunder harus memasukkan kedua sumber kutipan. Misalnya, Koncara Ningrat 58 dalam Kerap 89. Dalam hal ini, sumber sekundernya adalah Kerap dan sumber aslinya adalah Koncara Ningrat. Kemudian catatan kaki nomor 1 itu adalah penjelasan tentang kutipan sekunder atau keterangan tambahan tentang sumber kutipan sekunder. Contoh catatan kaki sebagai pencatat referensi. Pada slide dapat dilihat ada 4, nomor 1 sampai 4 sebagai catatan kaki. Dan penjelasannya adalah referensinya, bukan penjelasan pengertian atau hal lainnya. Sebelum kuliah ini diakhiri, ada satu pertanyaan penting. Apakah kalau sudah menuliskan pada catatan kaki dan catatan akhir, masih perlu dicantumkan kembali pada daftar pustaka? Jawabannya adalah ya, masih perlu dan bahkan harus. Catatan kaki dan catatan akhir bukan sekedar pencatat referensi, tetapi juga sebagai keterangan tambahan, sehingga tetap harus dicantumkan di daftar pustaka. Berikut adalah daftar referensi yang bisa saudara pelajari lebih lanjut. Referensi nomor 1 dan 2 idealnya dapat segera saudara akses, karena sudah lengkap tersedia Uniform Resource Location. Selanjutnya nomor 3 pun demikian. Dapat segera diakses di perpustakaan IPB. Sedangkan referensi yang terakhir, kita tunggu saja. Semoga segera terbit. Para penulis sudah bekerja cerdas dan gigih merevisi buku PPKI IPB edisi ketiga. Semoga edisi keempat segera terbit tahun 2020 ini. Amin. .
Berikut adalah slide yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa, yaitu slide terima kasih. Terima kasih saudara sudah mengikuti kuliah kita hari ini. Demikianlah kuliah kita hari ini. Sampai jumpa pada kuliah berikutnya. Tentu tidak lengkap bila tidak saya akhiri dengan kalimat, mari berubah ke arah yang lebih baik. Sukses bersama untuk kita. Salam sukses. Khusus pada situasi saat ini, saya tambahkan salam sehat. Selamat pagi.